Perkenalkan, saya Pravasta Danistiawati dengan tiga NIM akhir 384. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kasus Chromebook yang dimulai dari nomor pertama yaitu digital forensik dan cyber management legal issues, yang bagaimana sih digital forensik ini mendeteksi manipulasi dalam pengadaan Chromebook. Nah, deteksi manipulasi dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama, analisis metadata dokumen untuk membuktikan spesifikasi sudah mengarah ke Chrome OS sebelum kajian teknis selesai. Lalu yang tahap kedua yaitu rekonstruksi sistem approachment untuk mengungkap pola bit rigging antar vendor. Yang ketiga yaitu pemeriksaan log akses server sebagai CCTV digital yang mencatat siapa sih yang melakukan apa yang dilakukan dan kapan dilakukan ini dalam sistem. Nah, yang kedua yaitu tantangan hukum dalam menjaga keabsahan bukti digital. Nah, tantangan hukumnya itu ada empat. Yang pertama yaitu menjaga change of custody tanpa celah, memastikan keutuhan data lewat nilai khas yang terverifikasi. Yang ketiga yaitu kesulitan mengakses data di server luar negeri yang harus membutuhkan MLA dan beresiko terhapus secara otomatis, serta juga menjaga netralitas ahli karena jika kredibilitasnya ini diragukan, nah maka seluruh bobot pembuktiannya ini bisa runtuh di hadapan seorang hakim. Lalu yang nomor dua yaitu proper evidence management. Nah, penerapan proper evidence management yang ketat terhadap barang bukti fisik maupun bukti digital transaksi ini guna menghindari kontaminasi dan juga adanya pembatalan alat bukti di persidangan. Nah, untuk bukti fisiknya sendiri yaitu setiap perpindahan barang ini wajib tercatat dalam berita acara secara lengkap, baik dengan foto dan juga penyegelan. Nah, untuk titik kritisnya ini pada sampel Chromebook itu karena adanya modus bait and switch ini merupakan unit tender yang bagus. Nah, unit distribusi buruk ini hanya dibuktikan jika terdapat keterkaitan forensik yang jelas antara uji sampel ini dengan unit yang benar-benar dikirim ke sekolahan. Jadi, unit yang dikirim ini sesuai tidak dengan apa yang dipaparkan. Nah, kemudian untuk bukti digitalnya, investigator ini tidak boleh untuk menyentuh bukti aslinya atau data aslinya, melainkan bekerja pada salinan bit per bit dengan hash yang terverifikasi. Nah, karena log Google Cloud ini tersimpan di server di luar negeri, maka karena lognya ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengirim data preservation request ke Google agar data ini tidak terhapus sampai proses hukum ini selesai. Lalu yang nomor tiga yaitu money laundering and transnational financial flows. Nah, skema pencucian ini dipetakan ke dalam tiga tahap. Yang pertama yaitu placement, yaitu hasil markup ini dipecah menjadi rekening-rekening kecil atau smurfing. Nah, agar tidak memicu terjadinya PPATK. Nah, yang tahap kedua yaitu layering, di mana dana ini disamarkan melalui transaksi bisnis yang terlihat sah, seperti adanya pola CO investment yang disorot jaksa. Nah, lalu ada tahap yang ketiga yaitu integration, yaitu di mana dana itu kembali dapat dinikmati dalam bentuk aset legal seperti properti ataupun saham. Nah, karena ada dugaan aliran lintas negara ini, maka seorang akuntan forensik ini harus menerapkan adanya metode follow the money melalui jaringan Egmont Group, MLA ke perbankan luar negeri, dan juga analisis trade-based money laundering. Dugaan kaitan investasi Google Gojek ini masih berstatus hipotesis investigatif, bukan fakta hukum. Nah, selanjutnya yaitu commercial damage versus economic damage. Nah, untuk yang pertama yaitu kerugian keuangan negara atau economic damage. Nah, perhitungan kerugian ini disusun ke dalam tiga komponen. Yang pertama yaitu kerugian dari selisih harga atau markup itu. Nah, dengan harga pasar rata-rata sebesar
4,5 juta ini dan harga pengadaannya sebesar 10 juta, maka markup per unit ini sekitar 5,5 juta. Nah, dikalikan dengan 1,2 juta unit, maka total potensi kerugian markup murni ini mencapai 6,6 triliun. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu kerugian fungsional. Nah, karena Chromebook ini tidak dapat digunakan secara offline dan tidak kompatibel dalam aplikasi ujian sekolah, maka perangkat ini gagal untuk memenuhi tujuan dasar pengadaannya. Nah, dalam perspektif ahli ini berpotensi dikategorikan sebagai total loss, di mana seluruh nilai pengadaan ini dapat dihitung sebagai kerugian karena barang yang dibeli ini tidak dapat memberikan manfaat sesuai dengan peruntukan awalnya. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu kerugian berulang dari biaya kuota Google Cloud senilai 250 miliar per tahunnya yang terus membebani APBN selama masa kontrak ini terjadi. Sehingga perlu dihitung sebagai present value kerugian jangka panjang, di mana formulanya ini, ekonomi DMX itu kerugian markup ditambah jika terbukti total loss, nilai total pengadaan yang sia-sia ini ditambah dengan akumulasi biaya tahunan selama kontrak tersebut berjalan. Nah, yang B, yaitu kerugian komersial vendor kompetitor atau commercial damage. Nah, akuntan forensik ini menggunakan pendekatan but for analyze untuk menghitung pendapatan atau margin keuntungan ini yang seharusnya bisa diraih oleh vendor yang jujur seandainya tender tersebut berjalan secara kompetitif. Nah, pada dasarnya adalah data historis pangsa pasar, kapasitas produksi, dan juga rekam jejak kemenangan tender sejenis ini. Nah, selain itu, adanya komponen biaya persiapan dokumen tender yang menjadi sia-sia, serta kerugian reputasi akibat kekalahan berulang dari pesaing yang diuntungkan secara tidak adil ini. Nah, spesifikasi yang dikunci ke satu sistem operasi tertentu ini juga bisa menjadi dasar gugatan perdata persaingan usaha secara terpisah dari delik pidana korupsinya. Nah, yang terakhir nomor 5 yaitu litigation service provider by accountant. Nah, peran akuntansi forensik dari pra-peradilan hingga saksi ahli. Nah, peran saya jika saya menjadi membantu dalam peradilan yaitu seorang saya sebagai seorang akuntan forensik ini dimulai jauh sebelum sidang ini terjadi, yakni dalam membantu JPU memverifikasi laporan audit investigatif kerugian negara dengan memastikan adanya metodologi perhitungannya ini bisa sesuai dengan BPKP dan juga BPK. Bukan sekedar hanya angka taksiran saja. Nah, pada fase pra-peradilan saya ini menerjemahkan sebuah temuan teknis akuntansi seperti adanya pola markup dan juga struktur transaksi yang mencurigakan ke dalam narasi yang dapat dipahami oleh penegak hukum berlatar belakang hukum agar dapat dituangkan dengan tepat ke dalam surat dakwaan tersebut. Nah, di dalam persidangan, peran saya ini bergeser menjadi express witness yang memberikan keterangan independen di hadapan majelis hakim, menjelaskan dasar ilmiah di balik setiap angka, dan juga menjawab pertanyaan dari JPU maupun penasihat hukum terdakwa. Nah, selanjutnya, bagaimana cara saya menjaga objektivitas dan integritas profesional di persidangan ini? Nah, objektivitas di ruangan persidangan itu adalah soal disiplin metodologi, bukan hanya sekedar keberanian. Nah, saya ini sebagai seorang akuntan forensik harus konsisten dalam merujuk pada data dan juga prosedur analisis yang sudah terdokumentasi sejak awal. Dan juga saya itu menolak untuk menjawab pertanyaan di luar lingkup keahlian ataupun bukti yang saya pegang. Nah, pelajaran dari kasus ini adalah bahwa independensi sejumlah ahli ini sempat dipersoalkan di persidangan. Karena mengingat bahwa sebelum bersaksi ini, saya wajib memastikan tidak ada antara relasi kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat. Setiap kesimpulan yang saya sampaikan itu harus sesuai dan juga dapat direplikasi oleh pihak independen dari data yang sama. Karena jika kredibilitas ahli ini diragukan, maka sekuat apapun analisis teknisnya, maka bobot pembuktiannya ini di mata hakim ini dapat runtuh secara seketika. Terima kasih atas penjelasan singkat saya.